Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan minta hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan hadirat-Mu datang tengah-tengah kami ya Tuhan, menyucikan setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan,
sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan setiap hati kami ya Yesus, supaya kami mampu menerima firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu ya Yesus, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui kehidupan kami ya Tuhan, Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu ya Yesus. Biarlah kami boleh memberkati setiap orang yang berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya ya Yesus, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Terlebih firman-Mu ya Yesus, mampu ya Tuhan untuk menyucikan setiap hati kami ya Tuhan. Mampu untuk menyembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Dan firman-Mu mampu ya Tuhan untuk memberkati setiap kami ya Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mendasari kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita sudah banyak sekali mendengar tentang Kristus adalah batu penjuru dalam kehidupan kita. Dan kita sudah sangat mengerti ketika seseorang membangun sebuah bangunan, maka dia akan memilih batu yang kuat untuk mendasarinya. Ketika batu itu sudah didirikan, bangunan itu sudah didirikan, maka bangunan itu akan kuat kokoh karena memiliki dasar fondasi yang kuat. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadikan Kristus fondasi dalam kehidupan kita, berarti kita mempercayai bahwa Kristus adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita menemui badai, ketika kehidupan kita menemui pergumulan, kita akan tetap kuat karena kita percaya bahwa Kristus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendasari kehidupan kita kepada Kristus, maka kita pun juga akan menjadikan Kristus sebagai role model dalam kehidupan kita, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dapat kita teladani dari diri Kristus. Namun pagi hari ini kita mau belajar tentang teladan Kristus dalam melakukan kehendak Bapa. Kristus melakukan kehendak Bapa walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Dalam Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kristus menyukai kehendak Bapa. Kristus menyukai melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Allah mengutus Kristus untuk turun ke dunia, menggantikan dosa manusia, dan menderita. Walaupun situasi dan kondisinya tidak baik, tetapi Kristus mau turun ke dunia. Kita mau baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kristus turun ke dunia menanggung penderitaan yang seharusnya tidak Kristus tanggung. Tapi karena melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, maka Kristus mau melakukannya dengan sabar. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, kita dapat melihat bahwa Kristus melakukan karena mengingat Allah. Kita mau baca, mungkin orang akan menderita meskipun ia tidak bersalah. Kalau ia menerima penderitaan itu dengan sabar, karena ia mengingat Allah, itu berkenan bagi Allah. Kita meneladani Kristus melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Untuk itu kita juga harus meneladani, kita harus juga melakukannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin kita mendapatkan sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan kita. Namun karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah pribadi pengikut Kristus, maka kita harus meneladani Kristus.
Ketika kehidupan kita mungkin diperlakukan tidak adil, kita harus dengan sabar melakukannya, walaupun kita tidak melakukan apa yang tidak baik. Jadi kita menerima hukuman, menderita, walaupun itu tidak dari hasil apa yang kita lakukan. Sama seperti Kristus menderita di kayu salib, itu bukan untuk menanggung dosanya, tetapi untuk menanggung dosa kita. Sama dalam kehidupan kita mau belajar, walaupun kita harus menderita, menerima hukuman dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan yang sulit, namun ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita harus melakukannya dengan sabar. Itu yang dikehendaki Allah dan itu yang berkenan di hadapan Allah. Untuk itu kita harus tetap kuat di dalam Kristus supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa dan kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Bapa. Yang kedua, kita juga meneladani Kristus ketika Kristus harus dihukum walaupun Kristus tidak melakukan kesalahan. Kristus dihukum walaupun dia berbuat baik. Dalam kehidupan kita juga pasti akan mengalaminya. Kita melakukan kebaikan namun dipandang orang itu tidak baik, dipandang kita harus mendapatkan konsekuensi yang buruk karena kita melakukan perbuatan baik. Untuk itu kita mau belajar seperti Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20, kita mau baca yang versi mudah dibaca. Jika kamu dihukum karena bersalah, tidak ada alasan untuk memujimu, sebab kamu menanggung hukuman itu. Kalau kamu menderita karena berbuat yang baik dan kamu sabar menanggungnya, itulah yang berkenan bagi Allah. Ketika kita menerima hukuman karena kesalahan kita, itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita dihukum atau kita mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang baik yang kita lakukan, itu adalah yang berkenan di hadapan Bapa. Kristus melakukannya dalam kehidupannya. Dia melakukan hal yang baik dalam kehidupannya di dunia ini. Kristus mengajarkan kepada banyak orang tentang firman Tuhan. Dalam kehidupannya Kristus melakukan banyak mukjizat. Tetapi Kristus tetap dihukum walaupun melakukan kebaikan. Untuk itu kita harus belajar ketika kita mengalami hal yang sama. Ketika kita berbuat baik tetapi kita mendapatkan konsekuensi yang tidak baik, kita harus bersabar Bapak Ibu Saudara, karena Kristus pun mengalaminya. Sehingga ketika kita tetap melakukan perbuatan baik dalam penderitaan kita, maka itu yang berkenan di hadapan Bapa. Itu teladan yang dapat kita ambil dari kehidupan Kristus, di mana dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, Kristus melakukan kebaikan, Kristus melakukan banyak hal yang baik, namun dia harus tetap menderita, dia harus tetap dihukum. Dalam kehidupan kita pun kita juga sama. Walau kita harus berbuat baik walaupun kita mendapat hukuman atau mendapat penderitaan, kita harus tetap melakukan kehendak Allah walaupun situasinya sulit. Untuk itu pagi hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita menjalani kehidupan kita yang sulit, kita mau memandang kepada Kristus, kita mau melihat kepada Kristus, bahwa Kristus pun mengalaminya. Untuk itu kita sebagai pengikut Kristus, orang yang mendasari kehidupannya di dalam Kristus, maka kita harus meneladani Kristus. Sehingga kita harus tetap kuat, tetap sabar, karena kita sedang melakukan kehendak Bapa. Kita sedang melakukan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, dan kita mau dikuatkan dengan di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 terjemahan baru. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita mau menyerahkan segala perlakuan buruk yang kita terima dari perbuatan baik kita. Kita mau menyerahkan penderitaan yang kita terima karena kita melakukan kehendak Bapa itu kepada Allah,
sebagai hakim yang adil, karena Dia yang akan menghakimi orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Namun kita mau percaya bahwa Allah lah yang membela kehidupan kita. Allah lah yang akan menopang kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan kita. Segala situasi akan tetap aman terkendali ketika kita menyerahkannya kepada Kristus, kepada Allah kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk kita pada menjalani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kehidupan kami untuk meneladani Kristus sebagai fondasi yang kuat dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami tidak mampu menjalaninya tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu, Roh Kudus yang tuntun kehidupan kami, yang mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami meneladani Kristus dan menjadikan Kristus sebagai role model dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami pun Kristus terpancar. Kasih Kristus dinyatakan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kamu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah menaikkan pokok-pokok doa. Tiba saatnya kita akan menyampaikan informasi MCC selama seminggu ini. Setiap hari Senin jam 5 sore ada latihan tamborin, dan setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Dan setiap hari Jumat ada menara doa kota setiap pukul 5:30 sore. Dan setiap hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap pukul 5:30 sore. Dan setiap hari Minggu jam 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap minggu pukul 5 sore. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang senantiasa setia kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin langkah kami pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.